Ya, Anda kembali bersama kami dalam debat kelima calon presiden pemilu 2024. Saya Abraham Silaban dan Anissa Dasuki, kami memandu pradebat di sini bersama dengan juru bicara masing-masing pasangan calon. Dan kami juga akan menghadirkan kepada Anda informasi terkini dari lokasi. Kita sudah melihat tadi Pak Anies Baswedan sudah bergerak menuju kawasan Senayan bertemu dengan Pak Muhaimin di sana. Dan kemudian juga kita lihat ada beberapa petinggi partai, pejabat teras yang menuju ke Rumah Kartanegara. Dan kita akan langsung menuju ke gedung high-end. Baik, kita berbincang-bincang dulu dengan narasumber yang ada di sini. Betul. Tadi ada satu yang sempat disentil sama Mas Angga, tapi belum dibahas secara mendalam soal personalisasi bansos. Itu yang sedang rame, katanya diperpanjang. Bung Billy, tanggapan Anda terkait dengan selentingan-selentingan personalisasi bansos gimana? Jadi harus dijelaskan dulu ya, diklarifikasi bahwa bansos itu seolah-olah diambil oleh Pak Jokowi, kemudian dibagi-bagi ke masyarakat atas nama pemerintah untuk menyatakan atau seolah-olah menggiring opini masyarakat bahwa bansos itu untuk meningkatkan elektabilitas dari satu capres-cawapres tertentu. Padahal kenyataannya bukan seperti itu. Memang sudah jadwalnya bansos tersebut dibagi sesuai dengan timeline yang ada. Dan kalau kita bicara jenis-jenis bansos di Indonesia itu sebagian besar adanya di Kemensos RI yang menterinya adalah dari PDIP yang mengusung paslon 3. Yang tidak pernah diajak rapat, tambahin dong. Iya, yang tidak pernah diajak rapat dan tidak pernah diajak untuk memberikan bansos. Harapan masih ada bantuan tunai bersyarat untuk keluarga miskin, itu ada di Kemensos. Dialokasikan kepada 10 juta KPM dengan alokasi anggaran 2024 itu 28, sorry suara saya hilang. Tetapi penganggarannya itu dilakukan pada tahun 2023 yang memimpin rapatnya ada Ibu Risma, Mensos, PDIP. Kemudian kita lihat bansos program sembako ya, yang dialokasikan kepada 18,8 juta KPM ya. Itu juga diperuntukkan buat masyarakat pada umumnya dipimpin di bawah kepemimpinan Kemensos. Ada juga bantuan asistensi rehabilitasi sosial, ada BLT El Nino, macam-macam itu semua berada di bawah koordinasi Kemensos. Jadi tuduhan yang menyatakan bahwa kemudian Jokowi ngambil, membagi ke masyarakat untuk memfavor atau meningkatkan preferensi politik terhadap paslon tidak benar, itu tidak tepat. Oke, saya itu ke Bung Angga, tanggapan Anda mengenai itu? Ya, memang sebenarnya kalau kita baca di berita juga hari ini itu anggaran bansosnya melebihi anggaran bansos saat COVID, 496 triliun kalau nggak salah. Nah, sebenarnya yang jadi masalah adalah kita semua menyaksikan ada beberapa video kemarin di mana ada salah satu ketua partai yang bergerak untuk memenangkan paslon, itu secara jelas, secara gamblang bilang begini, bansos ini dibagikan oleh Pak Jokowi. Jadi kalau mau bansos terus dapat, pilih anaknya Pak Jokowi. Kita bisa lihat itu loh. Kita bisa lihat itu ketua umum partai yang tergabung dalam pendukung paslon 02. Nah itu yang saya maksud dengan personalisasi bansos. Jadi bansos itu dari negara. Pak Anies sudah mencontohkan bahwa waktu bagi-bagi bansos saat COVID dijelaskan bahwa bansos ini dianggarkan dari APBD DKI Jakarta dan diserahkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Nah itu dia Bung Billy, narasinya ternyata hadir dari pendukung Anda sendiri, pendukung lagi-lagi satu tidak merepresentasikan seluruhnya. Dan apa yang disampaikan secara faktual pun tidak ada yang salah. Bansos tersebut diberikan di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menteri aktif tapi bukan menteri sosial, menteri perdagangan. Nah itu yang jadi masalah. Yang jadi masalah itu menteri yang bukan bergerak sebagai menteri sosial yang seharusnya membagi bansos. Tadi yang disasar cuma satu bentuk bansos. Padahal bansos yang lain masih ada di bawah Kemensos. Betul, tapi kan itu tidak membuat bahwa ada ketua partai yang mempersonalisasi bansosnya jadi salah. Bahwa itu benar ada ketua partai, bahkan bukan cuma satu, ya, tapi ada menteri perekonomian juga. Baik, kita potong dulu karena kita akan menuju ke ada Pak Muhaimin ya, Pak Muhaimin yang menyampaikan pernyataan persnya. Kita dengarkan. Yang mendukung berbagai kegiatan hari ini kita wakili di beberapa tempat, lalu kita support dengan berbagai dukungan lah materi. Optimis insya Allah malam ini kita. Dari debat terakhir ini nanti bakal mendulang suara. Insya Allah kita akan berusaha sekuat tenaga. Gus sebenarnya apa sih Gus pesan yang ingin disampaikan dalam debat terakhir dari pasangan Anies ini? Ya tentu saja misi pendidikan itu sangat utama, kemudian keadilan untuk para pekerja dan buruh kita, juga cara kerja pembangunan yang
mesti diluruskan dari program-program yang gagal untuk dilakukan perubahan yang nyata-nyata dibutuhkan oleh masyarakat. Ini isu temanya nanti kan juga sesuai dengan Gus dulu pernah menjadi menakar Ya. Gus. Ada tips nggak yang Gus bagikan ke Pak Anies? Selalu Pak Anies menyatakan kita punya track record ya. Kita selalu membela tenaga kerja sektor informal untuk menjadi tenaga formal dengan hak-hak normatifnya. Dan saya juga menjadi pembela outsourcing yang korban-korban outsourcing yang tak berdaya. Ini kita track record saya selama Menteri Tenaga Kerja kan para korban outsourcing menjadi dihormati, dihargai sewajarnya. Ya, makasih ya. Terima kasih. Ya, itu dia pernyataan pers yang disampaikan oleh calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar. Dan di layar kaca Anda saat ini adalah calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang tiba di rumah pemenangan TPN Ganjar Mahfud di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Kita akan coba dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar Pranowo. Ya ke meja sebenarnya, kalau terkurus ini Pak, persiapannya nih Pak dengan pakai seragam sama Mahfud Pak, ya. ini kan juga pamungkas nih Pak, apakah sesantai itu sampai disebat Car Free Day tadi Pak? Oh, Car Free Day itu bagian dari cara kita menjaga kesehatan. Kan salah satu temanya kesehatan. Kesehatan itu salah satu cara preventif. Kalau mau bantu terus, kalau kita sehat, tidak pernah sakit. Ya gimana kamu? Ada surprise-nya nih Pak? Ya? Ada surprise nggak? Ada. Biasa saja. Kan semua persoalan juga ada, semua sudah tahu, begitu ya. Ada pengalaman masing-masing. Ya mudah-mudahan nanti bisa di-share sehingga publik akan tahu mana-mana kemudian yang paling menarik. Tabu di Jawa Tengah itu akan dipaparkan juga ya Mas? Oh tentu, seluruh pengalaman akan menjadi guru yang terbaik. Maka publik pun akan tahu sehingga nanti tidak hanya cerita gagasan, apa istilahnya, omong-omong, nah, gitu tidak. Sehingga nanti mesti ada yang konkret lah gitu. Mas, kira-kira di debat kelima ini akan ofensif atau Oh, enggak lah, ofensif. Sebenarnya biasa saja, defense, offense atau netral itu hanya statement saja untuk memastikan sebuah pernyataan, pertanyaan ataupun jawaban itu benar adanya. Nah kalau didukung data, oh itu bagus, oh ya kamu benar kok, selamat ya, hebatlah kalian gitu. Atau sebaliknya, enggak loh data saya seperti ini, jadi cara-cara ini akan bisa mengedukasi publik ya. Oke ya. Ganjar akan membawa data-data lagi Lalu. Ya. Kalau strategi itu akan langsung kita lihat nanti, tapi barangkali Mas Aiman punya tanggapan mengenai apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar Pranowo. Sebelum tanggapan, selalu ya kalau penampilan pasangan calon nomor urut 3 ini berbeda-beda dalam setiap debatnya. Nah kalau malam ini pakai Iya. kostum apa? Ada gimmick apa yang disiapkan? Kalau disampaikan sekarang nggak surprise dong. Nanti kita lihat. Bukan hanya kostum, bukan hanya wardrobe. Tapi juga ada salam khusus yang kemudian nanti juga akan disampaikan pada saat debat pamungkas atau debat terakhir pada hari ini 4 Februari 2024. Ya. Kita akan break sejenak. Kelihatannya Pak Anies Baswedan sudah tiba ya. Iya sudah tiba di rumah Pak Muhaimin Iskandar, kemudian nanti mereka akan menuju ke kafe dan kemudian baru ke JCC. Dan nampaknya di masing-masing rumah pemenangan saat ini sudah mulai terlihat ramai. Betul. Ada juga Pak AHY di sana, Ya, Ketua Umum Partai Demokrat yang tiba di Jalan Kartanegara, di rumah Pak Prabowo. Kami akan kembali saat lagi untuk Anda, tetaplah bersama kami.